Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Di sini kebetulan ada satu dok yang jadi peserta. Oh, ada lagi. Oke, selamat datang di acara Bincang Santai Bersama yang diadakan oleh KKN Unit Patuk. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama bincang-bincang santai terkait penyakit Alzheimer atau penyakit pikun. Mohon maaf dok, sebelumnya ini kami buat rekaman karena memang dari pihak warga itu kesulitan untuk mengakses media sosial khususnya Zoom dan Google Meet gitu, sehingga kami coba modifikasi dengan cara merekamnya dan membuatnya dalam bentuk video. Oke, baik teman-teman sekalian, kita langsung mulai saja ya. Ini alhamdulillah Dokter Resa Paksimandariska, kita akan sedikit bincang-bincang terkait tentang penyakit Alzheimer atau pikun. Mungkin bisa penjelasan terlebih dahulu dari dokter kepada dokter. Waktu dan tempat kami persilakan. Aku boleh izin share screen? Oke, boleh dok. Apakah udah terlihat? Sudah dok, sudah. Ya udah, aku mulai aja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua, terutama buat teman-teman KKN Unit Patuk. Dan tak lupa juga buat, karena ini rekaman ya, jadi saya sampaikan salam juga kepada para warga Dusun Gunung Butak Patuk. Sebelum kita memulai, perkenalkan, nama saya Dr. Risa Paksi. Oh, ini live. Oke. Suaraku kedengeran kan ya kalau di sini ya? Berarti bukan sinyalku yang ini. Selamat datang KT. Iya, selamat pagi. Ya, Terima kasih, Azhar. Ya. tes apakah suaraku terdengar? Oke, terdengar dok. Oke, aku lanjutin ya. Jadi sebelumnya perkenalan dulu, Sip. nama saya Dr. Reza Paksi. Saya lulusan dokter dari FKUGM angkatan 2021, jadi masih fresh, masih baru banget lulus. Dan di sini saya diminta dari teman-teman panitia buat menyampaikan uh, tentang penyakit Alzheimer atau yang kita kenal di umum, di masyarakat umum sebagai penyakit pikun. Nah, di sini saya akan bicara tentang penyakit Alzheimer ini santai aja, jadi kita nggak akan bahas yang terlalu rumit. Kita akan membahas hal simpel yang harapannya ini akan berguna buat teman-teman semua, dan yang paling penting juga berguna untuk warga desa di tempat. Nah, kita mulai dulu dari tentang penjelasan apa sih penyakit Alzheimer gitu. Nah, penyakit Alzheimer itu adalah penyakit di mana terjadi perubahan ukuran otak dan matinya sel-sel otak. Nah, gambar di sebelah kanan ini adalah gambaran sederhana untuk membedakan sebenarnya mana sih
eh, otak yang sehat dan mana sih otak yang terdapat Alzheimer seperti itu. Nah, di sini adalah gambaran sebelah kiri adalah otak yang lebih sehat, bisa dilihat dari ukuran jika dibandingkan dengan orang yang menderita Alzheimer, itu akan mengalami ukurannya lebih kecil. Selain itu juga kelihatannya dari gambarnya itu otaknya terkesan mengkerut seperti itu. Mengkerut kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Jadi Alzheimer itu adalah kondisi di mana akhirnya terjadi perubahan struktur otak dari yang tadinya normal seperti di sebelah kiri ini menjadi seperti yang di sebelah kanan ini. Nah, kapan sih penyakit Alzheimer itu ditemukan? Jadi nama Alzheimer itu ada, itu karena dulu penemunya adalah namanya Bapak Alzheimer. Jadi itulah kenapa penyakit ini disebut sebagai penyakit Alzheimer. Ini ditemukan pada tahun 1907. Itu sudah cukup lama sekali dan sampai sekarang masih banyak sekali hal-hal yang belum ditemukan dan masih dalam perkembangan. Nah, penyakit Alzheimer ini terdapat 750.000 dari 7,5 juta pada usia 65 tahun ke atas di negara maju yang menderita penyakit Alzheimer. Jadi jika dilihat dari populasi lansia, itu sekitar 10% lansia di negara maju mungkin menderita penyakit Alzheimer. Nah, gejalanya itu seperti apa sih? Nah, mari kita cek. Gejala yang pertama itu adalah gangguan fungsi memori. Jadi pada pasien-pasien Alzheimer, pada penderita Alzheimer, itu kita akan menemukan mereka akan sering menanyakan hal yang sama berulang-ulang. Misal kayak bertanya kayak, gelas saya di mana sih? Gitu. Nanti dalam selang beberapa menit, dia akan bertanya lagi, gelas saya di mana sih? Nah, seperti itu. Kemudian lupa dengan percakapan, lupa dengan janjian, yang misal tadinya janji ada perkumpulan warga jam 9 malam misal. Nah, kemudian ketika hari H, nah penderita Alzheimer ini lupa. Dan itu menjadi hal yang rutinitas, sering banget dengan lupa janjian-janjian. Kemudian lupa dengan alamat yang familiar. Contoh dari ini adalah misal alamat rumah, atau alamat ke tetangga, oh ini jalannya lewat mana ya? Nah, pada penderita Alzheimer itu mungkin menurut kita agak aneh ya, kayak masa mungkin sih sama alamat rumah sendiri aja lupa. Nah, tapi pada penderita Alzheimer itu hal tersebut sangat mungkin terjadi. Nah, kemudian juga lupa dengan nama keluarga. Ini juga dapat terjadi. Jadi kalau pada penderita Alzheimer itu bahkan bisa pada suatu kondisi lupa dengan misal anak sendiri, misal lupa dengan cucu sendiri gitu. Itu bisa sangat mungkin terjadi pada penderita Alzheimer. Nah, kemudian penderita Alzheimer juga sulit untuk mengidentifikasi objek. Misal ada radio misal. Nah, itu pada penderita Alzheimer itu akan sulit untuk ini tuh benda apa ya gitu. Nah, itu terjadi karena seperti yang dijelaskan pada di awal, itu karena penyakit Alzheimer itu terjadi penurunan fungsi otak. Jadi pada penyakit Alzheimer ini fungsi memorinya menurun sampai pada kondisi parah bisa sampai seperti ini. Nah, kemudian gejala berikutnya pada penyakit Alzheimer itu juga terjadi kesulitan berkonsentrasi, terutama pada pekerjaan multitasking. Pekerjaan multitasking itu yang seperti apa sih? Ya, misal ya kita ibaratkan ibu rumah tangga itu memasak, misal memasak, terus masak, misal ada masakan, kemudian nanti membangunkan anak, kemudian nanti menyapu gitu. Nah, ketika melakukan pekerjaan yang cukup banyak seperti itu, nanti pada penderita Alzheimer akan sering melupakan hal-hal atau sulit untuk melakukan konsentrasi. Misal ketika riwah ya, nyapu, bangunin anak dan lain sebagainya sampai lupa, akhirnya kompornya nggak dimatikan seperti itu. Dan hal tersebut
yang membedakan dengan orang normal, kalau orang normal, manusia sehat itu paling sekali 2 kali. Nah, pada penderita Alzheimer ini bisa berkali-kali, hampir setiap kegiatan multitasking itu akan terjadi hal-hal demikian. Nah, kemudian yang ketiga, gejala ketiga adalah terkait dengan membuat keputusan. Penderita Alzheimer ini akan sulit membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, pada penderita Alzheimer ini akan sulit untuk memilih memakai baju apa. Terus kalau misal nih mau kondangan itu mau pakai baju apa ya gitu. Itu bagi penderita Alzheimer itu akan sulit untuk memutuskan, atau bahkan pada suatu kondisi akan istilahnya salah dalam mengambil keputusan. Misal dandan yang harusnya buat kondangan malah nanti pakainya baju biasa seperti itu. Pada penderita Alzheimer bisa terjadi kondisi yang demikian. Nah, kemudian gejala berikutnya adalah melakukan tugas harian. Pada penderita Alzheimer ini sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari merawat diri, misal mandi, menggosok gigi, cara berpakaian, kemudian tugas-tugas harian fungsional lainnya, misal menyapu, mencuci, seperti itu. Nah, pada penderita Alzheimer ini akan terjadi gangguan pada kondisi tersebut. Nah, kemudian pada pasien dengan atau penderita dengan Alzheimer itu juga dapat terjadi gangguan perilaku. Nah, gangguan perilaku itu seperti apa sih? Nah, di sini ada beberapa poin. Pertama adalah depresi. Pada penderita Alzheimer itu bisa muncul depresi. Depresi itu sebuah kondisi di mana kita itu merasa murung, kemudian tidak ingin melakukan aktivitas, tidak ingin berinteraksi dengan masyarakat, seperti itu. Nah, kemudian apatis. Apatis ini penderita Alzheimer itu mungkin bisa memiliki ketidakinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, ingin menyendiri di kamar, nggak mau keluar kamar, dan lain sebagainya. Termasuk seperti menjauhi sosial. Nah, pada penderita Alzheimer, selain itu juga terdapat perubahan mood, atau kita istilahnya moody, dikit-dikit marah, yang tadinya senang tiba-tiba marah, terus nanti balik lagi, biasa lagi, seperti itu. Memang kalau kita dipikirkan, perubahan mood ini seperti kondisi di mana kita anak-anak yang ketika kita anak-anak misalnya ketika lagi biasa aja nanti tiba-tiba marah dan lain sebagainya. Nah, pada kondisi Alzheimer itu juga seperti itu. Kemudian pada penderita Alzheimer juga dia akan memiliki rasa tidak percaya terhadap orang lain, bahkan kepada keluarga sendiri. Itulah kenapa lanjut ke berikutnya, pada penderita Alzheimer itu apabila nanti merasa tersinggung, merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekitar, dengan keluarga, dengan anak atau dengan cucu, itu pada penderita Alzheimer bisa muncul sifat agresif, menyerang, marah-marah, kemudian ngamuk, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada penderita Alzheimer juga bisa terdapat gangguan pola tidur, seperti kesulitan tidur, atau nanti bangun di malam hari, kemudian tidak bisa tidur, dan lain sebagainya. Kemudian pada penderita Alzheimer juga terdapat delusi. Nah, delusi itu apa sih? Delusi itu adalah sebuah kondisi di mana penderita Alzheimer itu berhalusinasi gitu. Kayak misal penderita Alzheimer itu akan seringnya pada kasus itu akan sering bertanya kepada anggota keluarga, barangku kok hilang ya? Oh, kok misalnya kacamataku kok hilang ya gitu. Padahal kacamatanya itu ditaruh di atas meja seperti itu. Atau gelasku kok hilang ya? Padahal udah dibersihkan sama anaknya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya sering dialami oleh penderita Alzheimer. Nah, hal yang menarik dari Alzheimer itu sendiri, jadi penderita Alzheimer itu terkadang masih bisa melakukan bakat tertentu. Hal ini dikarenakan pada penderita penyimpanan bakat, seperti misal menggambar, kemudian kerajinan tangan,
berenang, dan lain sebagainya itu disimpan di bagian otak tertentu yang tidak rusak karena penyakit Alzheimer. Jadi sering kita menemukan di lapangan orang-orang dengan gangguan Alzheimer, meskipun dia memorinya bisa dikatakan kurang bagus, seperti lupa dengan anak sendiri, lupa dengan alamat rumah, dia masih bisa melakukan hal-hal yang sebagai hobinya, misal menari, yang dulunya ahli tari itu masih bisa menari, kemudian yang suka menggambar masih bisa menggambar, kemudian yang suka membuat kerajinan tangan, seni kriya itu juga masih bisa melakukan gitu, meskipun terjadi penurunan fungsi di beberapa kondisi yang disebutkan sebelumnya seperti memori, kemudian delusi dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke faktor risiko. Sebenarnya kondisi apa sih yang membuat penderita seseorang itu memiliki risiko untuk mengalami Alzheimer? Yang pertama adalah usia. Jadi ketika usia mencapai 65 tahun, maka 2 kali lipat setiap 5 tahun. Jadi misal pada usia 70 tahun, itu risikonya akan 2 kali lipat dari orang yang pada usia 65 tahun seperti itu. Dan akan berlaku kelipatan selanjutnya. Semakin tua usia kita, semakin tinggi risiko kita untuk menderita Alzheimer. Nah, kemudian riwayat keluarga. Orang-orang yang memiliki riwayat keluarga, misal ada seseorang yang kakaknya mengalami Alzheimer atau bapaknya mengalami Alzheimer. Nah, orang ini akan cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami penyakit Alzheimer. Nah, kemudian jenis kelamin. Nah, pada jenis kelamin itu perempuan lebih berisiko terkena penyakit Alzheimer. Tapi sebenarnya ini tidak disebabkan karena jenis kelaminnya. Tapi ini lebih karena pada penelitian seringnya harapan hidup perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi seringnya wanita itu hidup lebih tua dibandingkan dengan laki-laki. Oleh sebab itu, secara otomatis usia yang lebih tua ini akan membuat wanita akan lebih rentan mengalami penyakit Alzheimer. Dan yang terakhir, faktor risikonya adalah gaya hidup dan kesehatan jantung. Seperti kurang olahraga, merokok, tekanan darah tinggi, diabetes yang tidak terkontrol. Maksudnya diabetes yang tidak terkontrol itu adalah diabetes yang tidak minum obat, seperti itu. Jadi ketika pasien diabetes, kemudian dia tidak mau minum obat, secara berkelanjutan itu akan meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Nah, kemudian faktor risiko lain adalah kolesterol tinggi. Nah, dari sekian banyak faktor risiko ada 4, usia, riwayat keluarga, dan genetika, jenis kelamin, gaya hidup. Yang bisa kita ubah adalah gaya hidup dan kesehatan jantung. Yang mana ini akan aku jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, mengapa sih Alzheimer itu menjadi sesuatu kondisi yang serius gitu? Kenapa kita harus ngeh dengan penyakit Alzheimer? Kenapa kita harus peduli dengan penyakit Alzheimer dan kenapa kita harus tahu? Nah, karena Alzheimer itu yang paling penting adalah menurunkan kualitas hidup. Nah, seperti kondisi misal ya, seseorang penderita Alzheimer kan tidak bisa mandi, akan kesulitan mandi, akan kesulitan keluar rumah karena mungkin bisa datang ke rumah tetangga, tapi nanti nggak bisa balik rumah karena lupa dengan alamat rumah. Mungkin akan mengalami kesulitan berdandan. Mungkin nanti akan marah-marah ke anak cucu. Mungkin nanti akan misal membuat kondisi keluarga menjadi kurang harmonis seperti itu. Nah, selain itu yang paling membahayakan lagi pada kondisi Alzheimer itu karena terjadi gangguan seperti itu akan menjadi bahaya pada kondisi tertentu. Misal, nanti para lansia penderita Alzheimer ketika keluar rumah, kemudian menyeberang jalan, itu akan meningkatkan risiko terjadi kecelakaan. Gitu. Atau misal naik tangga, akan memiliki risiko buat jatuh. Atau nanti ketika melakukan aktivitas seperti memegang pisau dan lain sebagainya, akan
kemungkinan akan timbul cedera. Ya, dan yang membahayakan lainnya adalah ketika penderita Alzheimer itu mengemudi kendaraan. Karena kan ketika kita naik mobil atau naik motor, akan banyak keputusan yang harus kita ambil, seperti ini mau belok kanan atau mau belok kiri ya, gitu. Ini mau nyalip atau enggak ya, gitu. Nah, pada penderita Alzheimer itu akan mengalami kesulitan dalam hal-hal yang demikian. Oleh sebab itu, penderita Alzheimer itu sangat tidak disarankan untuk menggunakan atau mengendarai kendaraan bermotor karena akan meningkatkan risiko kecelakaan. Nah, kita langsung ke yang paling penting. Bagaimana cara mencegah penyakit Alzheimer itu sendiri. Nah, penyakit Alzheimer itu bisa dicegah. Seperti dijelaskan pada slide sebelumnya ya, dari sekian banyak faktor risiko, yang bisa kita cegah ya bagian gaya hidup dan kesehatan jantung. Karena pada usia, ya usia kan pemberian Tuhan ya, pemberian Allah. Kita tidak bisa menolak apabila kita diberikan umur panjang. Nah, termasuk riwayat keluarga. Kita tidak bisa menolak kita dilahirkan dengan orang tua, misal penderita Alzheimer, mohon maaf ya, atau mungkin kita memiliki saudara yang penderita Alzheimer. Kita tidak bisa menolak itu dan kita tidak bisa mengelak. Jenis kelamin, kita tidak mungkin kan protes. Kenapa sih aku harus jadi perempuan memiliki harapan hidup yang lebih panjang seperti itu. Nah, sedangkan gaya hidup dan kesehatan jantung ini adalah hal yang sangat mungkin bisa kita ubah. Nah, seperti apa mengubahnya? Yang pertama adalah aktivitas fisik 30 menit sehari. Aktivitas fisik ini bisa, misal mencuci, kemudian menyapu, kemudian mungkin yang suka berolahraga sepedaan, jalan kaki keliling kampung, kemudian jalan ke pasar seperti itu. Nah, harapannya kita itu beraktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Seperti itu. Kemudian stimulasi otak dengan berbagai macam seperti bermain game, tapi sesuai kadarnya. Bermain game, misal bermain catur, misalkan sekarang lagi booming ya tentang catur. Jadi bermain game yang mengasah otak itu cukup bagus. Catur itu salah satunya. Kemudian membaca buku, atau ketika bulan Ramadan ini ya buat yang muslim, membaca Al-Quran. Nah, kemudian juga selain itu stimulasi otak yang lain juga bernyanyi atau bermain alat musik. Mungkin ada yang suka dengan gitar, atau suka dengan piano, dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa dimainkan untuk menstimulasi otak. Nah, selain itu, pencegahan berikutnya adalah bersosialisasi. Mengobrol dengan anak, mengobrol dengan tetangga, mengobrol dengan cucu, seperti itu. Kemudian selalu berpikir positif. Kalau saya sendiri mengistilahkannya husnuzon gitu. Kenapa? Karena pada penderita Alzheimer itu dia akan cenderung seperti tadi dijelaskan, penderita Alzheimer itu akan sering tidak percaya terhadap orang lain, akan cenderung curiga terhadap orang lain. Nah, dengan kita belajar untuk selalu berpikir positif, harapannya hal itu tidak menjadi beban pikiran kita dan nanti tidak menjadi kebiasaan kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian bersyukur dan mendekatkan diri pada Tuhan. Kenapa sih bersyukur itu penting? Karena dengan bersyukur, hidup kita akan lebih bahagia. Hidup yang bahagia itu akan menjauhkan diri kita dengan stres. Stres itu akan membuat berbagai macam kondisi seperti hipertensi dan lain sebagainya. Jadi bersyukur itu hal yang sangat positif bagi diri kita. Selain itu juga mendekatkan diri pada Tuhan. Seperti kalau saya sebagai muslim itu momennya pas di bulan puasa ya sholat rawih, kemudian sholat 5 waktu di masjid, kemudian misal membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan lain sebagainya. Karena mendekatkan diri pada Tuhan selain stimulasi otak, seperti tadi yang dijelaskan ya, membaca Al-Quran, dan menghafal Al-Quran, dan lain sebagainya, juga memberikan kenyamanan pada diri kita, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, dan
membuat hidup kita bisa lebih sehat. Nah, yang terakhir, pencegahan yang terakhir adalah konsumsi makanan tinggi serat. Makanan tinggi serat itu ya seperti apa sih makanan tinggi serat ya? Sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, sayur-sayur maupun buah ini nggak harus yang mahal. Mungkin buah-buah yang dekat dengan sekitar kita, misal pisang, atau sayur-sayuran yang dekat ya, misal bayam, kemudian sawi, dan lain sebagainya. Nah, karena seringkali kita beranggapan kalau makanan yang sehat itu makanan yang mahal. Misal kalau buah ya harus kiwi misal, atau apel aja harus bukan apel lokal ya, apel Malang misal, tapi apel Fuji dan lain sebagainya. Padahal banyak sekali buah-buahan yang dekat dengan kita, dekat dengan lokal, murah, tapi juga bermanfaat. Ya seperti tadi dijelaskan, pisang, jambu biji, kemudian jambu air, dan lain sebagainya. Nanas, nah seperti itu. Kemudian makanan-makanan yang rendah lemak. Rendah lemak itu seperti apa? Makanan yang tinggi lemak itu misalnya ya, jeroan, makanan yang minyaknya itu, kalau istilah Jawanya tuh ngelentrek-kelentrek gitu, minyaknya tuh banyak sekali gitu. Nah, itu juga makanan yang harus kita hindari. Kemudian menghindari makanan yang berlemak itu bukan berarti tidak makan. Kita masih boleh makan, misal gorengan gitu, masih boleh, tapi dengan sesuai, tidak berlebihan seperti itu. Nah, setiap dari kita masing-masing, jadi terkait dengan makanan yang jumlah makanan yang bisa kita konsumsi itu selebihnya bisa dikonsultasikan dengan ahli gizi atau dengan dokter. Nah, kemudian makanan yang rendah gula maupun rendah garam. Kenapa sih? Karena seperti dijelaskan pada kondisi tadi, salah satu faktor risiko dari Alzheimer itu adalah hipertensi dan diabetes. Dengan kita memakan makanan yang rendah gula dan rendah garam, harapannya kita tidak terkena penyakit hipertensi maupun penyakit diabetes, yang mana nanti komplikasi ke depan itu akan bisa menyebabkan Alzheimer, seperti itu. Nah, 4 pencegahan ini adalah pencegahan yang sangat bisa kita lakukan tanpa memandang misal biaya dan waktu. Seperti membaca, kan kita bisa meluangkan. Kemudian aktivitas fisik 30 menit sehari kita juga bisa meluangkan. Kemudian mendekatkan diri pada Tuhan kita bisa meluangkan, termasuk dengan memilih bahan makanan, kita juga bisa memilih seperti itu. Nah, sekian dari saya. Kemudian waktu saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Paksi atas pemaparannya. Sangat jelas, singkat, padat, namun jelas sekali. Tadi dari mulai kita mengetahui definisinya, gejala-gejalanya, sampai kegahannya. Terima kasih dokter atas penjelasannya, sudah sangat kami jelas sekali. Oke, ini dokter ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah saya rangkum. Mungkin langsung tanya jawab saja gitu, Dok. Langsung silakan. saya sebutkan satu-satu saja ya, Dok. Boleh. Oke, baik. Yang pertama, ini ada pertanyaan, apakah ada patokan usia seseorang rentan untuk terkena penyakit Alzheimer atau pikun ini, Dok? Oh ya, saya izin jawab ya. Oke. Nah, terkait dengan patokan usia, sebenarnya dari yang saya temukan itu penyakit Alzheimer ini jarang ditemukan pada usia muda dan akan cenderung ditemukan pada usia tua. Nah, yang disebut usia tua itu seperti apa sih gitu. Nah, kalau dari WHO menjelaskan, seseorang itu disebut lansia apabila usianya di atas 60 tahun, seperti itu. Jadi pada usia di atas 60 tahun itu akan memiliki risiko untuk mengalami penyakit Alzheimer. Yang mana semakin tua risiko itu akan semakin tua umurnya, itu risikonya juga akan semakin meningkat. Seperti itu.
Oh, baik dok, terima kasih. Berarti memang untuk patokannya tidak jelas ya dok, tapi intinya semakin tua usia berarti semakin meningkatkan risiko untuk meningkatkan terjadinya penyakit Alzheimer. Iya. Oke, baik dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah yang rentan itu hanya orang tua saja dok? Atau apakah mungkin orang anak-anak muda, apakah mereka juga memang rentan untuk terkena penyakit ini? Mohon Ya, jawabannya dok. seperti tadi ya, kalau tadi yang saya baca-baca itu memang pada usia, saya tidak menemukan kasus di mana pada usia muda itu mengalami Alzheimer seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita mau berpikir lebih lanjut, kita mau mencoba menganalisis kenapa sih pada usia tua itu lebih rentan dibandingkan usia muda seperti itu. Nah, mungkin aku mengibaratkan mesinnya. Nah, semakin tua usia mesin, otomatis efisiensi energinya akan berkurang seperti itu. Sebagai contoh adalah diri kita. Diri kita kan semakin berumur, organ-organ dalam kita seperti jantung, kemudian ginjal, otak, itu pasti akan mengalami penurunan. Dan itu menjadi hal yang lumrah seperti itu. Nah, itulah kenapa pada kondisi Alzheimer ini, pada usia muda itu akan cenderung sedikit, karena pada usia muda itu istilahnya kondisi tubuh kita masih dalam kondisi prima, kecuali apabila ada faktor-faktor yang merusak, seperti yang tadi dijelaskan, seperti merokok, kurang olahraga, tekanan darah tinggi, diabetes yang tidak terkontrol, seperti itu. Nah, nanti meskipun kita nantinya sehat, ketika kita nanti beranjak ke usia tua, organ-organ dalam kita itu juga akan menurun fungsinya. Misal paru-paru, sederhananya ya, ketika kita muda mungkin kita bisa lari-lari keliling lapangan. Nanti ketika kita di usia tua, kita akan cenderung lebih kos-kosan dan lain sebagainya. Atau ginjal yang tadinya kita bisa menyaring 100%, kemudian ketika kita beranjak tua, penyaringan ginjal juga akan berkurang. Juga otak. Ketika kita muda, kita bisa berpikir dengan baik, kemudian kita bisa mengerjakan, misalnya yang mahasiswa gitu ya, masih bisa mengerjakan soal-soal yang sulit dan lain sebagainya, masih betah kerjain skripsi dan lain sebagainya. Nanti ketika usia tua, kita dihadapkan dengan hal yang seperti itu kan pasti mengalami kesulitan. Nah, tapi seperti tadi dijelaskan, hal tersebut masih bisa diubah, seperti dengan stimulasi otak dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas Azhar. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Berarti memang semakin tua itu organ tubuh kita semakin berkurang fungsinya ya dok, dan termasuk mungkin fungsi otak juga di sini, dan itu kemungkinan besar meningkatkan resiko untuk terjadinya penyakit pikun. Baik dokter, ini kebetulan ada chat yang masuk dari teman-teman yang ikut di sini. Ada pertanyaan. Pagi dokter Paksi, izin Selamat pagi. bertanya, bagaimana tips merawat anggota keluarga ya di rumah yang sudah menderita Alzheimer? Terima kasih dok. Nah, terima kasih atas pertanyaannya ya. Sebenarnya ini juga relate ya, berhubungan dengan saya sendiri gitu kan. Saya dulu punya buyut almarhumah. Itu juga dulu ketika beliau berusia sekitar 80 tahun, itu juga mengalami hal yang seperti yang aku jelaskan dalam penyakit Alzheimer ini, seperti lupa dengan anaknya, lupa dengan cucunya, lupa dengan buyutnya gitu. Nah, bagaimana tips merawat keluarga yang seperti ini? Yang pertama adalah dari kita dulu. Dalam artian tips yang pertama adalah kita harus sabar, kita harus telaten, sebagaimana dijelaskan kan. Kalau saya di Islam kan saya percaya bahwa
birrul walidain atau berbakti pada orang tua adalah sebuah hal yang sangat mulia dan sangat bermanfaat untuk hidup kita. Nah, jadi kita harus memiliki semangat dulu, kita harus memiliki keikhlasan, dan kita harus ingat dengan apa yang telah mereka berikan kepada kita, misal ibu kita dan lain sebagainya. Misal ada anggota keluarga kita yang sudah berjasa, misalkan pada kasusnya ibu gitu ya, sudah membesarkan kita, memberi makan kita, dan hingga kita sampai sekarang ini. Nah, itu bisa menjadi semangat kita ketika kita merasa lelah, karena merawat pasien Alzheimer itu, penderita Alzheimer itu sangat butuh kesabaran kan, karena merawat pasien yang mudah lupa, bahkan mungkin orang yang kita rawat itu tidak kenal dengan kita gitu. Jadi kalau kita masih mengharapkan kita ingin dikenal atau ingin kita dianggap merasa peduli dengan penderita Alzheimer, itu sesuatu yang sulit, karena penderita Alzheimer itu bahkan nama kita aja mungkin beliau sudah lupa, seperti itu. Nah, tips yang kedua adalah memastikan kondisi-kondisi sekitar itu aman bagi penderita Alzheimer, misal terkait dengan bed. Sebisa mungkin itu bed ada semacam bednya itu jangan terlalu kecil, atau juga ada pengamannya. Harapannya pasien Alzheimer, penderita Alzheimer itu tidak jatuh dari bed, seperti itu. Kemudian kondisi-kondisi lain, misal kamar mandi itu ada semacam penyangganya agar nggak jatuh, seperti itu. Kondisi-kondisi itu yang harus kita jaga, seperti lantai, pastikan untuk tidak licin, seperti itu. Dan apabila ada anggota keluarga yang mengalami Alzheimer parah sampai akhirnya bisa lupa alamat, sangat disarankan untuk sangat disarankan untuk selalu mengawasi ketika berada di luar rumah, seperti itu. Karena takutnya nanti malah bisa hilang atau terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Mas Kevin, Ge. Apakah sudah terjawab, Mas Kevin? Oke, kita lanjut saja, Dok, ke banknya. Oke, ya, sip. Nah, ini ada pertanyaan, Dok. Apakah penyakit Alzheimer ini bisa diobati, Dok? Nah, terkait dengan obat ya, sejauh yang saya tahu, sampai sekarang ini belum ada obat yang betul-betul bisa menyembuhkan penyakit Alzheimer. Dari yang tadinya tidak Alzheimer, terus yang tadinya Alzheimer menjadi manusia sehat seperti sedia kala, itu belum ada. Nah, pengobatan yang diberikan itu sifatnya adalah mengurangi agar penyakit Alzheimer itu tidak semakin parah, tidak semakin bertambah parah. Nah, obat-obatnya itu nanti akan diberikan oleh dokter ahli saraf, seperti itu. Termasuk pertanyaan yang sebelumnya ya, tips untuk merawat keluarga yang dengan penyakit Alzheimer adalah salah satunya adalah rutin kontrol ke dokter, seperti itu. Karena penyakit Alzheimer ini juga membutuhkan obat-obatan yang nantinya apabila tidak diobati, progresivitasnya atau keparahannya akan semakin cepat dibandingkan yang diobati. Nah, selain itu, terkait dengan pengobatan, kalau saya baca-baca di Indonesia, di bagian pusat pengembangan tanaman herbal, itu saya ambil dari Kemenkes yang menyampaikan bahwa pegagan, daun pegagan, kalau yang belum tahu mungkin bisa search ya, daun pegagan itu tanaman liar, itu juga bisa bermanfaat untuk menstimulasi memori, seperti itu. Jadi ada yang dibuat dalam bentuk ekstrak, atau ada yang dibuat dalam bentuk teh dan lain sebagainya. Itu meskipun penelitiannya belum sampai ke internasional dan bisa menjadi terapi yang diterima untuk semua dokter, tapi di Indonesia sendiri penelitian itu masih berkembang dan hasilnya cukup positif. Seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya, Dok. Apakah ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di usia produktif itu meningkatkan resiko untuk terjadinya penyakit pikun di usia tua gitu, Dok? Nah, terkait dengan pekerjaan ya, sebenarnya saya tidak menemukan pekerjaan apa yang bisa membuat seseorang itu menderita penyakit Alzheimer. Karena penyakit Alzheimer itu uh, bukan disebabkan oleh pekerjaan, tapi cenderung ke gaya hidup. Gitu. Jadi misal seperti minum-minuman alkohol dan lain sebagainya. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang nantinya mengarahkan kita kepada kondisi-kondisi yang demikian itu ya kemungkinan bisa mengalami penyakit Alzheimer seperti itu. Selain itu juga pekerjaan-pekerjaan yang misal memiliki risiko tinggi terjadinya kecelakaan. Ya, misal seperti kalau misal teman-teman pernah ikut pasar malam, nonton pasar malam ya, ada tongsten gitu ya, yang atraksi-atraksi pakai motor gitu. Itu kan kadang ada yang nggak pakai helm. Nah, orang-orang yang memiliki riwayat cedera, kalau orang tersebut sampai mengalami cedera pada otak, itu juga akan cenderung lebih cepat mengalami penyakit Alzheimer seperti itu. Tapi kalau pekerjaan secara umum itu nggak ada yang mengarahkan kita ke penyakit Alzheimer, lebih ke gaya hidup seperti yaitu berolahraga, merokok, kemudian minum minuman alkohol dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Selanjutnya ini ada pertanyaan lanjutan, Dok. Apakah ada makanan atau minuman yang itu tuh dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit pikun? Nah, terkait dengan makanan dan minuman ya, makanan-makanan, kalau minuman jelas ya, minuman-minuman beralkohol itu akan menurunkan daya fungsi otak. Kemudian makanan-makanan yang menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif lain, seperti misal diabetes, hipertensi, seperti itu. Makanan yang menyebabkan diabetes itu adalah makanan-makanan tinggi gula, seperti minuman-minuman berkarbonasi, itu yang memakai gula-gula pemanis-pemanis buatan seperti itu memiliki risiko tinggi terjadinya diabetes. Kemudian makanan-makanan yang menyebabkan kolesterol tinggi, misal yaitu jeroan, kemudian jengkol dan lain sebagainya. Nah, kemudian makanan-makanan yang bisa menimbulkan hipertensi, ya makanan-makanan tinggi garam. Tinggi garam itu misal terlalu asin dan lain sebagainya. Nah, jadi makanan-makanan itu kan penyakit satu dengan penyakit yang lain kan saling berhubungan ya. Maksudnya misal Alzheimer dengan diabetes itu kan saling berhubungan. Alzheimer dengan hipertensi itu saling berhubungan. Jadi makanan-makanan yang menimbulkan risiko seperti diabetes, hipertensi itu juga akan secara tidak langsung akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit Alzheimer. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Teman-teman di sini yang hadir di sini jika ada pertanyaan bisa dimasukkan terlebih dahulu ke kolom chat ya. Karena di sini ada sedikit pertanyaan lagi dari warga yang belum tersampaikan. Oke. Menginjak ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini menyangkut Ya, terkait penyakit corona ini. Apakah penyakit pikun ini bisa disebabkan karena penyakit COVID, Dok? Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Terkait dengan apakah penyakit Alzheimer itu berhubungan dengan COVID, itu saya sendiri belum tahu dan belum menemukan. Jadi mohon maaf apabila belum bisa menjawab seperti itu.
Tapi sejauh yang saya tahu, salah satu komplikasi dari penyakit COVID itu adalah peningkatan di dimer. Di dimer itu adalah kondisi di mana nanti darah itu akan cenderung mengental, yang akhirnya akan berimbas pada kondisi penyakit lain seperti jantung, stroke, dan lain sebagainya. Apabila nanti ada pasien COVID yang memiliki komplikasi yang mengarah ke otak seperti stroke dan lain sebagainya, itu pasti secara tidak langsung akan meningkatkan risiko terjadinya Alzheimer seperti itu. Tapi tidak semua pasien akan mengalami hal tersebut. Oke, baik dokter. Kemudian pertanyaan lanjutan, apakah vaksinasi COVID ini dapat menyebabkan penyakit pikun, dokter? Nah, apakah vaksinasi ini dapat menyebabkan penyakit pikun? Kalau di meme-nya kan bisa dititan ya, gitu kan. Tapi kenyataannya sejauh ini tidak. Jadi vaksin COVID ini diusahakan sangat aman dan tidak menimbulkan kondisi-kondisi yang demikian. Karena dari prinsip kerjanya sendiri ya, vaksin itu kan dia meningkatkan imun kita dengan, sebagai contoh kalau misal vaksin Sinovac itu ya, dengan memberikan sel virus yang sudah mati. Jadi dari cara kerjanya dengan penyakit Alzheimer saja sudah berbeda. Kalau Alzheimer itu kan terjadi penurunan fungsi otak, sedangkan vaksin itu sendiri tujuannya adalah meningkatkan kekebalan tubuh seperti itu. Jadi sampai sekarang vaksin corona atau vaksin COVID itu tidak menurunkan fungsi otak seperti itu. Cukup menarik pertanyaannya, terima kasih. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Berarti memang sampai saat ini untuk vaksin COVID ini sangat aman ya dok, karena memang sudah melalui berbagai uji klinis dan itu sangat ketat, sehingga nanti untuk Bapak Ibu yang nanti akan menonton rekaman ini, jangan takut lagi untuk vaksinasi COVID, karena memang vaksin COVID ini sangat-sangat ketat dalam hal proses penelitiannya dan juga sangat ketat dalam keamanannya, seperti itu. Baik dokter, mungkin ada 2 pertanyaan lagi. Ini terkait mitos dan fakta, dok. Ya, silakan. Pertama, mitos atau fakta, dok? Kalau sering lupa itu merupakan tanda normal penuaan. Mitos atau fakta ya? Okay. Sebenarnya pikun atau sering lupa ini adalah tanda pikun atau sering lupa ini apakah tanda normal penuaan, mitos atau fakta, dok? Ini pertanyaan yang cukup sulit ya. Sebenarnya terkait apakah lupa itu tanda pasti penuaan, bisa dibilang enggak. Kenapa? Karena pada tubuh kita itu ada yang dikenal sebagai otak kita, itu bagian depan, itu yang ada yang dikenal sebagai working memory. Itu adalah memori jangka pendek yang memang disetting untuk pikiran-pikiran yang cepat, kayak setelah ini aku pengen ini, setelah ini aku pengen itu. Nah, itu terkadang bisa lupa dan kemudian bisa tiba-tiba setelah kita melakukan pekerjaan kita udah lupa. Nah, yang dimasuk kepikunan itu seperti apa? Kepikunan adalah lupa terhadap hal-hal yang sifatnya sudah tertanam dalam diri kita, seperti itu. Jadi tanda-tanda penuaan itu bukan kita lupa tiba-tiba lupa deadline tugas, atau apalagi usia muda loh ya, tiba-tiba lupa janjian atau sengaja melupakan diri, kayak aku lupa ding nggak datang rapat dan lain sebagainya. Padahal kita ingat. Nah, itu kan kita kadang juga sengaja melupakan gitu kan. Nah, lupa yang dialami oleh usia tua itu lupa yang sifatnya memori-memori
yang menunjang seperti tadi dijelaskan, lupa alamat, kemudian lupa, kesulitan untuk berhitung. Nah, seperti itu. Bukan memori jangka pendek yang diatur oleh, kalau di bagian otak kita namanya working memory, seperti itu. Jadi bisa dibilang itu mitos sih. Tergantung lupanya juga. Berarti semisal kalau di usia saya, terus misal saya lupa untuk rapat, misal sudah terjadwal rapat, terus misal saya lupa, berarti itu bukan masuk ke benar-benar kepikunan kan dok? Ya, itu mungkin karena kitanya yang terlalu multitasking ya. Misal sambil baca Iya, chat, nge-game, dan lain sebagainya. Kan pikiran kita misal fokus di game kan. Nah, iya. notifikasi chat kita tidak sampai ke otak kita untuk diingat, seperti itu. Atau kita memang sengaja melupakan. Nah, gitu. Tapi untuk Oh, iya. mengantisipasi ya hal yang seperti itu, kan ada banyak platform ya, seperti Notif atau dan lain sebagainya. Eh, Google Calendar, ya itu bisa kita manfaatkan. Karena jujur ya, eh, platform seperti itu akan memudahkan hidup kita, karena otak kita juga terbatas dalam menyimpan memori-memori jangka pendek seperti itu. Jadi seperti kita bikin list belanja, kita bikin list agenda, sebenarnya terkesan rempong dan ribet sih. Tapi itu memudahkan otak kita juga, karena bagaimanapun multitasking itu sangat boros energi dan bisa membuat kita stres, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Uh, ini ada satu pertanyaan terakhir dok. Ya. Mitos atau fakta dok kalau Alzheimer ini tidak mematikan? Nah, sebenarnya penjelasannya adalah seseorang bisa dibilang seseorang meninggal atau seseorang ya meninggal disebabkan karena penyakit murni ya, murni penyakit Alzheimer itu sangat bisa dibilang tidak mungkin, karena kondisi Alzheimer itu sendiri akan cenderung lebih ke mengurangi kualitas hidup. Nah, tapi pada penderita Alzheimer itu kan ada seringnya ditemukan komorbid lain, seperti misal hipertensi atau diabetes. Nah, penyakit-penyakit tambahannya ini yang akan meningkatkan risiko kematian. Selain itu, penderita Alzheimer kan juga seperti yang dijelaskan bisa keluar rumah sendiri dan lain sebagainya. Dan itu kan bisa meningkatkan risiko kecelakaan. Nah, itu juga bisa meningkatkan risiko kematian. Jadi apabila ada pertanyaan apakah Alzheimer itu bisa menyebabkan kematian, apabila itu murni Alzheimer, itu bisa dibilang tidak. Tapi kan penyakit Alzheimer itu kan berhubungan dengan penyakit lain, seperti tadi dijelaskan. Nah, hubungan-hubungan itulah yang akhirnya akan meningkatkan risiko kematian itu. Oke, baik dokter. Berarti penyakit Alzheimer ini bukan penyakit yang secara langsung menyebabkan kematian ya dok. Tapi Iya, biasanya pada orang-orang juga ada juga penyakit-penyakit lain yang itu sifatnya lebih menjadi penyebab langsungnya seperti itu gitu. iya. Baik, baik. Terima kasih dokter atas jawaban. Alhamdulillah ini untuk pertanyaan-pertanyaan dari warga sudah terjawab. Mungkin sebelum menginjak ke selanjutnya, dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya lagi tidak ya? Uh, Mumpung ada dokternya di sini. Oke, baik dokter. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dokter. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam bincang santai bersama ini. Sudah 1 jam dokter. Dan juga pertanyaan sudah semuanya. Terima kasih banyak dokter. Jadi
mungkin sekarang kita sudah beralih ke sesi penutup. Mungkin sebelum kami tutup, dokter mungkin ada sedikit saran dan masukan bagi kami dan bagi warga khususnya nanti terkait penyakit. Oke, sebagai penutup ya, yang pertama adalah apabila kita memiliki anggota keluarga yang dengan penyakit Alzheimer, maka bersabarlah, karena itu menjadi hal yang cukup sulit, tapi bukan berarti hal tersebut menjadi apa ya, membuat kita putus asa seperti itu. Pada akhirnya penyakit Alzheimer juga masih bisa dikontrol, meskipun dengan berbagai macam kondisi apabila kita segera memeriksakannya ke dokter. Semakin cepat semakin baik. Nah, kemudian yang kedua, sering disalah kaprahkan bahwa ketika kita memforsir otak kita untuk berpikir kayak ngapain sih belajar mompong-mompong, nanti otaknya cepet capek gitu. Nah, sebenarnya terkait dengan kondisi-kondisi seperti stimulasi otak itu malah justru baik untuk otak kita. Jadi nggak ada istilah orang yang belajar terus-menerus itu nanti energi otaknya habis gitu. Nanti otaknya mati. Nah, itu nggak ada. Jadi buat kita ya sebagai mahasiswa gitu ya, membaca buku, kemudian dan lain sebagainya yang menstimulasi otak kita itu sangat positif untuk kehidupan kita nanti di hari tua. Seperti itu. Nah, buat para warga ya, buat para warga itu seperti bisa melakukan aktivitas, bagi yang muslim yang bisa mengaji, kemudian atau mungkin bapak-bapak ya yang suka nongkrong itu di pos ronda itu sambil main catur, itu hal-hal positif yang bisa lakukan sebenarnya untuk mengasah otak-otak kita. Nah, dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berusaha gaya hidup sehat, karena tidak ada salahnya ketika kita berolahraga, tidak ada salahnya ketika kita mencoba memperbaiki pola makan, karena dari gaya hidup itu akan berimbas pada penyakit-penyakit yang nantinya akan kita sesalkan di hari tua. Itu pesan saya. Dan terakhir lagi ya, apa yang saya sampaikan di sini adalah apa yang saya pelajari, dalam artian ilmu kedokteran itu sangat berkembang dari hari ke hari. Jadi apabila nanti direkam dan ditonton mungkin akan ke depan mungkin akan bisa tidak relevan, tapi apabila ada koreksi bisa disampaikan kepada saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dokter atas masukannya. Oke, dengan penutup dari dokter Paksi, maka berakhirlah kegiatan bincang santai bersama kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dokter Paksi atas ilmunya dan sharingnya. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan pada siang hari ini, dan mudah-mudahan nanti ini juga akan kami sampaikan kepada warga di KKN kami, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah dan bermanfaat. Teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih sudah bisa hadir dalam acara bincang santai bersama pada siang hari ini. Mudah-mudahan dokter kita bisa bersilaturahmi dan bisa bincang-bincang lagi untuk kedepannya. Oke, dan terima kasih juga teman-teman sudah menyempatkan hadir. Saya akhiri untuk kegiatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.